Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Baiti Jannati rahimahullah. Mari kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita di dalam iman dan Islam dan menjadikan kita istiqomah di dalam amal soleh. Mudah-mudahan dengan ilmu kita bertambah cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua ditakdirkan Allah menjadi hamba-hamba yang selamat dunia sampai akhir. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hari ini kita akan membaca tentang bagaimana penyiksaan orang-orang musyrik kepada mereka yang telah masuk Islam. Kemarin saya jelaskan bahwa awal pertama kali yang banyak sekali masuk Islam itu ada di golongan budak hamba sahaya. Budak hamba sahaya ini masuk Islam tapi dengan secara diam-diam. Tidak ada seorang tuan pun yang tahu akan apa yang mereka lakukan. Saya akan bercerita tentang Bilal bin Rabah. Pernah kenal Bapak? Pernah ketemu? Ketemu di kitab ini ya. Bilal itu secara fisik memang tidak tampan Bapak. Jadi kalau digambarkan itu wong ibu pirang, rambutnya kerwel-kerwel, lambene dumbling. Mripate pelolak-pelolok. Pokoknya karena orang elek nang daerah Sememi ngumpuli eleke Bilal namanya. Iki gambaraken fisik. Tapi langkah kaki Bilal ini sudah terdengar di surga. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam diajak jalan-jalan waktu Isra dan Mi'raj, Bilal itu melangkah dan langkah kakinya itu terdengar di surga. Dan itu disampaikan kepada Bilal bin Rabah. Dan betapa bahagianya seorang Bilal ketika Rasulullah mengatakan seperti ini adalah muadzinnya Rasulullah ketika sudah hijrah ke Madinah. Muadzinnya Rasulullah. Jadi setelah Rasulullah wafat, Bilal itu pensiun jadi muadzin. Tidak mau jadi muadzin. Kenapa? Karena setiap membaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah pingsan. Pingsan. Bisa pensiun. Akhirnya Bilal ini pindah rumah jauh dari Madinah. Dulu rumahnya dekat dengan Madinah, sekarang jauh. Sampai sekian tahun itu Bilal tidak ada lagi di
di Masjid Nabawi. Jadi seakan-akan Masjid Madinah itu mati loh. Bila tak Allah itu mati. Saya tidak sanggup ditanya sama sahabat Abu Bakar, kenapa kamu tidak mau azan? Pak Sisi, ada kali jamaah. Di sini sami Pak, ada yang beda. Apa gerangan yang membuat kamu tidak mau azan lagi di Masjid Nabawi? Saya tidak kuat. Ketika membaca wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya selalu teringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mau azan kalau Nabi hidup lagi. Jadi dibilang, saya mau azan kalau Nabi hidup lagi. Jadi Abu Bakar ngawur kalau itu. Artinya saya tidak mungkin azan lagi di sini. Sekian tahun berjalan, akhirnya cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Sayyidina Hasan itu datang ke rumah Bilal bin Rabah. Cucu-cucu Nabi ini kan wajahnya mirip Nabi, cara bicaranya juga mirip Nabi. Datang ke rumah Bilal bin Rabah dan meminta, kalau kamu cinta kepada Rasulullah, tentunya kamu akan cinta kepada cucu-cucunya. Dan sekarang ini aku minta kamu kembali ke Madinah untuk azan lagi atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang meminta ini adalah aku, cucunya Nabi. Akhirnya Bilal itu mau datang ke Madinah azan. Dan orang Madinah tahu bahwa kalau Bilal sudah azan ini Rasulullah hidup lagi. Jadi sama Madinah geger, Rasulullah hidup lagi, Rasulullah hidup lagi. Ternyata azan, dan betul ketika sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Bilal pingsan, tidak bisa melanjutkan azan. Akhirnya pergi Bilal, lebih jauh dari itu. Perginya sampai ke daerah Yordania. Makanya kalau Anda ziarah pergi ke Yordania, akan sempat ziarah ke makamnya siapa? Bilal bin Rabah. Sahabat nanti beritahu Yordania. Setelah beranjangan ini kok saya 3 kali ke sana. Alhamdulillah. Oke, ini cerita tentang Bilal. Jadi banyak sekali hamba-hamba sahaya yang masuk Islam itu Bapak Ibu. Bilal saat itu adalah budak Umayyah bin Khalaf. Bilal ini hamba sahaya, tepat oleh gerakan juwahatnya luar biasa. Umayyah bin Khalaf itu sejahat-jahatnya orang. Bilal ini nurut pun juga disiksa, apalagi Bilal ini nggak nurut. Dan hamba sahaya waktu itu memang diperlakukan benar-benar seperti binatang. Ya, dikomponi. Bukan hanya kalau sekarang istilah sekarang itu pembantu rumah tangga, bukan. Pembantu ini pekerjaan profesional Pak sekarang. Pembantu rumah tangga ini. Pembantu rumah tangga ini istilahnya sekarang diganti asisten rumah tangga. Ini profesional, dibayar, diperlakukan dengan baik, diberikan haknya dengan baik. Budak budak itu dijendol teman-teman istilah orang. Dan kalau perempuan Pak, boleh dipukul, diperlakukan seperti istrinya. Ayat yang saya baca tadi, walladzina hum li furujihim hafizun, dan mereka-mereka yang ahli surga itu menjaga kemaluannya hanya untuk istri-istrinya, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, atau budak-budak hamba sahaya mereka. Jadi enggak ada budak wedok itu. Ya tadi budak, ya tadi kaya bojo. Tapi ayat ini dinasah, dihapus, bukan dihapus ayatnya tapi dihapus hukumnya. Ngono ono saiki kaya ngono Pak, ya kira musik sugih-sugih.
disahkan oleh agama di awal-awal Islam itu, tapi kemudian dinasakh, dihapus hukumnya. Nah, tujuan Rasulullah SAW diutus untuk menghapus kebiasaan jahiliyah, yaitu perbudakan. Makanya sampai sekarang Arab itu memperlakukan Indonesia seperti itu, Pak, sebagian TKW Indonesia kerja profesional, tapi di sana diperlakukan seperti budak, ya dikongkoni, ubah-ubah, ya orang-orang nyapu, dikumpuli, akhirnya meteng kabeh TKW, mulai anaknya ganteng-ganteng, irungnya mbak. Oh, TKW Madura takon, gimana mbak? Kok pulang bawa anak bayi? Iya, saya itu sama jelakan itu diperlakukan kayak istri, makanya saya hamil itu anaknya 2. Lah kok anaknya ganteng-ganteng gimana? Ya alhamdulillah, memperbaiki keturunan. Jadi kan Madura mas Madura ketepaknya. Madura tepaknya ada. Terutama Madura daerah ini tepak kafe. Jadi budal itu niatnya waktu dihawe terus sampai ada kemarin dipancung segala macam, mau diperkosa, terus dia bertahan, hanya dibawa ke pengadilan. Ya jelas kalah. Saat benar-benar orang-orang Indonesia, apalagi strata sosialnya sebagai TKW, muncul gerakan-gerakan Arab, kalah. Akhirnya mau dipancung itu terus, kecuali nebus, tebusannya nggak murah, paling murah 1 miliar. Ya, akhirnya mereka itu mengadakan urunan sampai 1 miliar ditebus. Jadi mereka itu hukum itu berlaku tebusan. Dia bisa lepas kalau nebus uang sekian. Bilal ini pernah dikalungi tali di lehernya. Lalu dia diserahkan kepada anak-anak kecil untuk dibawa berlari di sebuah bukit di Mekah. Ya, ini gara-gara Umayyah bin Khalaf tahu kalau Bilal masuk Islam. Jika tali nang ini gulune, kewarit ada cincin kau narik ke wedhus. Dan dia tidak bisa apa-apa budak. Mau melawan dia dibunuh. Dan membunuh budaknya sendiri itu sah menurut hukum jahiliyah itu. Sehingga lehernya membilur karena bekas jeratan tali itu. Karena memang Umayyah mengikat tali itu kencang-kencang. Gini tali kayak kain atau bahwa tali itu tali sing cilik terus disereti tewarik. Dan nanti dalam sejarah yang membunuh Umayyah bin Khalaf itu adalah Bilal sendiri. Dalam peristiwa apa? Perang Badar. Ketika Bilal dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, akhirnya beliau langsung ikut Rasulullah, dan kemudian dia ketika disiksa itu dia mengatakan, ingatlah akan ada pembalasan setelah ini. Aku sendiri yang akan membunuh kamu. Dan betul, ketika perang Badar sudah hijrah ke Madinah, Bilal sudah bersama Rasulullah, Umayyah juga ikut perang. Dan Bilal tidak mengincar orang lain, dia hanya memandang satu kepala, namanya Umayyah bin Khalaf. Lah Umayyah adalah Bilal waktu, Bilal gede ini, wirengnya. Dan masih ditambahi lagi dengan pukulan tongkat. Setelah itu disuruh duduk di bawah terik matahari dan dibiarkan kelaparan. Penyiksaan paling keras yang dialami Bilal, suatu hari dia dibawa keluar selagi matahari tepat di tengah ufuk. Jawa Meriki itu panas kentang-kentang gitu ya. Yang namanya bahasa sengaja kalau ini belum beduk dobol. Diterbalik, dibawa ke lapangan padang pasir yang kita tahu bahwa itu padang pasir panasnya luar biasa. Lalu dia ditelentangkan di atas padang pasir, dan Umayyah minta sebuah batu yang besar ditaleni, ditaruh di padang pasir,
Kemudian Umayyah ambil batu yang besar diletakkan di atas dada Bilal. Batunya ini berat dan panas. Dan Bilal tidak pakai baju. Itu kalau nyetel filmnya luar biasa. Nanti bisa tangan kapan-kapan kita nyetel film. Jadi ngaji ini kayak nyetel film. Kita komentarin nanti. Mumpung sih awal-awal. Jadi ini sama dengan ngaji di ada satu tempat. Jadi setiap bulan itu ngaji sirah itu kita ambil hari Selasa. Nah Selasa yang ketiga itu selalu nonton film yang telah dibaca ini divisualkan. Karena film itu berasal dari sini Pak. Acuannya dari kitab Sirah Nabawi. Jadi bapak-bapak yang ikut ngaji lihat film itu paham. Tapi sih gak tahu ngaji dalam film gak paham ini apa moro-moro ini. Apa mana kalau terjemahan dia tambah gak paham. Dipikir doa bersama kan. Kemudian ditawari, kamu tetap seperti ini, kamu mati. Kalau kamu mengingkari Muhammad serta menyembah berhala Lata dan Uzza, maka aku lepaskan kamu. Ingkari Muhammad. Bila menjawab ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Bahasanya nanti ahadun ahad. Ahad yang dimaksud itu Allah. Bahasanya ahad. Itu khasnya Bilal. Karena dia telah membaca qul huwallahu ahad. Sehingga kalimat ahad itu menjadi kata-kata yang diucapkan. Sekarang juga ingkari Muhammad. Kembali kepada berhala Lata dan Uzza. Itu di atas dadanya ada batu. Dia terletakkan di pasir yang sangat panas, diterik matahari. Ahad, ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Itu sampai disiksa seperti itu Bapak Ibu. Suatu hari Abu Bakar lewat, selagi orang-orang Quraisy berbuat seperti itu terhadap Bilal. Lalu Abu Bakar mendatangi Umayyah bin Khalaf. Saya mau beli orang ini. Saya mau memerdekakan dia. Kemudian saya ingin beli pemuda yang berkulit hitam itu. Kemudian katanya Umayyah bin Khalaf, kamu tidak akan bisa membeli. Dia akan saya jual 10 kali lipat dengan harga normal. Kalau harga normalnya itu 100 juta, maka dia akan menjual kepada Abu Bakar 1 miliar. Mahal Pak budak. Budak itu mahal sekali. Silakan kalau mau. Kata Umayyah, beli. Nah Umayyah itu berpikir kalau Bilal tidak mampu membeli, alah yang ini tak larang noai Bilal, tak mungkin itu Abu Bakar. Tapi Rasulullah Abu Bakar, saya mau beli dia. Beli silahkan, tapi harganya 10 kali lipat normal. Tunggu sebentar. Abu Bakar pulang, kemudian mengambil uang. Kalau di sini dikatakan 5 keping perak atau 5 keping uang emas. Ya kira-kira 1 miliar kalau sekarang Bapak Ibu sekalian. Dan kaget Umayyah. So kita menang hari ini. Dan Umayyah banyak utek-utek dunia lagi. Pek-pek enggak kok, dia tidak sadar. Awal kali dia melepaskan Bilal kepada Abu Bakar As-Siddiq, itu awal musibah terbesar dalam kehidupan Umayyah. Setelah merdeka, Bilal ikut dengan Abu Bakar dan ngenger kepada Rasulullah SAW. Pahlawan pertama kali dari budak hamba sahaya itu adalah Bilal bin Rabah. Dan Umayyah ketika melepaskan itu didelok sampai Bilal pelorok ini tenono rapatan. Saya sudah merdeka dan kamu tidak punya kekuasaan lagi kepada tunggu dapat izin dari Rasulullah SAW. Tak bogem ya. Bilal itu bukan persoalan dendamnya Bapak Ibu, karena Umayyah memang perilakunya benar-benar di luar batas
akhirnya Bilal itu diperdekakan oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Di dalam sejarah di sini dia diberi dengan 5 keping perak. Itu mahal banget. Ini cerita Bilal bin Rabah. Yang kedua, Ammar ibnu Yasir radhiyallahu anhu. Dia adalah budak Bani Makhzum, masuk Islam bersama ibu dan bapaknya. Orang-orang musyrik yang dipimpin Abu Jahal menyeret mereka ke tengah padang pasir yang panas membara, lalu menyiksa mereka. Sinten Bu Ammar bin Yasir. Pertama Bilal bin Rabah. Yang kedua Ammar bin Yasir. Nanti ada pertanyaan sebelum pulang, siapa budak-budak yang disiksa oleh orang-orang musyrik? Ibu bapak harus bisa menjawab. Kalau benar dapat hadiah kotakan. Kalau salah cukup minum saja ya. Masya Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lewat. Jadi Ammar ini apa? Dipendam di padang pasir segini loh. Nanti kalau lihat filmnya nangis sampai. Dipendam di padang pasir itu panasnya luar biasa. Tinggal janggutnya segini. Jadi kalau sedikit lagi itu mulutnya tertutup dengan pasir. Setiap siang diperlakukan seperti itu. Dan disuruh pindah, tidak mengakui Rasulullah. Dia tetap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mereka itu kalau sudah beriman itu kuatnya luar biasa. Jadi seakan-akan penyiksaan itu tidak menjadikan sakit di fisiknya. Suatu ketika di puncak-puncak penyiksaan itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lewat. Lah Ammar ibnu Yasir dengan ibunya namanya Sumayyah. Kemudian ayahnya namanya Yasir, dia namanya Ammar bin Yasir. Ketika disiksa begitu Rasulullah lewat, katanya Ammar, Rasulullah lewat di hadapannya, rasa sakit itu hilang semua. Tidak ada rasa sakit melihat Rasulullah. Makanya saya membaca biografinya Habib Ali ya, yang sepuh itu gurunya Habib Umar. Dia mengatakan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjanjikan untuk masuk surga bersama beliau. Surga itu kan banyak sekali Pak kenikmatannya ya. Kalau bapak-bapak itu ada bidadari, kalau ibu-ibu itu ada harta yang melimpah, ya, kenikmatan yang banyak sekali. Habib Ali mengatakan, demi Allah saya tidak masuk surga karena kenikmatannya, walaupun itu disiapkan oleh Allah, tapi saya ingin masuk surga bukan karena kenikmatan surga itu. Saya ingin masuk surga karena ingin bertemu dengan Rasulullah SAW. Karena ketika orang diberikan kenikmatan surga dengan segala kenikmatan yang dijanjikan, kemudian Rasulullah datang menemuinya, kenikmatan itu semua hilang. Karena kenikmatan terbesar ketika orang masuk surga adalah bertemu dengan Rasulullah. Kan banyak sekali Bapak, termasuk Burda itu ya, Sahibul Burda itu siapa? Yang arah kita Burda itu kan sakit ya, sakit kemudian bermimpi ketemu Rasulullah, lumpuh, sakitnya lumpuh kemudian mimpi ketemu Rasulullah. Rasulullah itu seakan-akan memberikan, bukan seakan-akan, memberikan kemul. Burda itu artinya kemul, kemul yang tebal. Disuruh pakailah kemul. Kemudian dikembalikan begitu sampai pagi hari bangun itu bisa berjalan, lumpuhnya itu sembuh. Akhirnya dia menulis kalimat-kalimat dengan kalimat Burda yang seringkali kita baca itu, Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Itu Sahibul Burda. Dan saya pernah datang ke sana 3 kali. Saya selalu menceritakan ini agar Bapak Ibu kepingin ke sana, ziarah ke Sahibul Burda. Di mana? Di Iskandaria.
Alexandria. Itu sekitar berjalan 5 kilo itu ada pantai yang terindah. Pantai Mediterranean. Di situ tempat syuting film yang dulu sempat viral namanya Ketika Cinta Bertasbih. Ya. Rencana ada film terbaru. Pemerannya saya Pak. Ketika Cinta Beristighosa. Ya Allah, ya Qadir, ya Allah, ya Qadir. Di situ ada makam Luqman Al-Hakim. Ada juga. Kemudian makamnya siapa? Gurunya Ibnu Athaillah As-Sakandari yang pengarang kitab Al-Hikam itu juga di sana. Di Iskandaria, kira-kira 3 jam perjalanan dari Mesir, Pak. Kira-kira 80 kilo dari Kairo ya. Itu ada namanya kota Iskandaria, kota yang indah, kota tua Bapak Ibu. Itu kota tua, bangunan-bangunan tua itu Mas. Karena Mesir itu sekitar 100 tahun ini tidak ada perbenahan sama sekali. Jadi dulu Singapura itu kan belajar dari Mesir. Akhirnya Singapura itu bangun Bapak Ibu. Singapura sudah berubah, bagus, cantik. Tapi Kairo sama sekali tidak pernah berubah. Usap dengan negaranya sendiri. Mulai siapa dulu? Anwar Sadat ya, sampai Husni Mubarak, tidak ada perubahan sama sekali. Itulah Mesir. Sama Mesir Pak. Dalam Surabaya Mesir ya waduh, apian Surabaya. Tidak usah Surabaya kota, Surabaya daerah Sememi, apian Sememi sih. Mesir itu kumuh. Kita berziarah ke makam Imam Syafi'i itu lewat kampung-kampung kumuh Pak. Jijik rasanya. Ini kayak kalau Imam Syafi'i, apalagi kalau ziarah ke makamnya Abi Dzar Al-Ghifari, sahabat Rasulullah itu, ya Allah, sebelahnya itu sampah. Tempat pembuangan sampah. Enggak dirawat sampai wong Mesir itu. Termasuk yang pengarang kitab itu sahabat, itu juga sama. Mau masuk saja Masya Allah, nyincin celana Pak. Sampah yang basah, baunya Masya Allah, ziarah gak menutup irung itu. Model dongeng gak menutup irung, itu sahabat Nabi. Coba ikinan Surabaya, waktu khusus nang sama mie diramut Pak. Mau bahari yang diramut, dikholi. Abu Dzar Al-Ghifari sahabat Nabi mulia itu Pak. Digeledak Nabi Allah. Itu karena apa? Karena karakternya. Terus lewat masjid itu depannya ada kafe Bapak Ibu. Kafe itu biasanya jualan sisa. Apa sisa itu? Yang disedot-sedot itu. Rokokan tapi azan selang ini. Azan maghrib Allahu Akbar. Wong sing nang warung lho gak masjid. Nang masjid itu, gak boleh nang masjid. Ya gak wong tuwek-tuwek ngoten niku. Tuwek-tuwek. Putih-putih kabeh. Karena sini 15. Jadi Bapak Ibu bersyukurlah jadi orang Indonesia itu Pak. Tingkat kesadaran terhadap agamanya tinggi Indonesia. Itu. Niki maghrib koyo ngoten namanya sopo? Karena saya muncul. Banyak ulamanya, banyak walinya, banyak sahabatnya. Ternyata tidak menjadikan mereka itu sadar terhadap agama. Apa kata Rasulullah? Jadi disiksa Ammar bin Yasir. Rasulullah lewat. Kemudian didekati sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, sabarlah wahai keluarga Yasir. Sesungguhnya tempat yang sudah dijanjikan bagi kalian adalah surga. Sabar. Oleh swarga. Ngoten niku wis kaloro Pak. Krungu sabda Rasulullah terus kaloro. Belas. Sabar. Tempatmu adalah surga. Kamu, ibumu, ayahmu, tempatnya adalah surga. Kemudian Yasir meninggal
meninggal dunia dalam penyiksaan itu, sampai mati disiksa. Itu namanya ayahnya Yasir, ayahnya Amr namanya Yasir mati, dan ibunya Amr namanya Sumayyah ditikam oleh Abu Jahal dengan menggunakan tombak sampai mati. Itu di depan Amr. Jadi bapaknya itu mati depannya Amr, ibunya mati depannya Amr. Dan dialah wanita pertama yang mati syahid dalam Islam. Bapak Ibu, kalau pada sejarah, siapa wanita pertama yang mati syahid dalam Islam? Namanya Sumayyah, ibunya Ammar bin Yasir. Itu budak hamba sahaya, orang yang kulit hitam. Sedangkan Ammar yang masih hidup ini terus menghadapi siksaan yang lebih menyakitkan lagi. Sebuah batu yang panas diletakkan di dadanya, dan sebagian tubuhnya yang lain dibenamkan ke dalam pasir yang panas membara. Ini resiko awal-awal mula orang-orang yang masuk Islam itu dengan siksaan yang luar biasa. Kami tidak akan membiarkanmu kecuali jika engkau mau mencaci Muhammad. Caci Muhammad. Jadi dikangen nyilokno Rasulullah. Atau engkau mau mengatakan hal-hal yang baik tentang Lata dan Uzza. Caci Muhammad. Kalau tidak mau, ucapkan kebaikan-kebaikan berhala-berhala kami, yaitu Lata dan Uzza. Dengan terpaksa Ammar memenuhi permintaan mereka itu hingga dia dilepaskan. Terpaksa, tidak kuat Ammar. Setelah itu dia menemui Nabi SAW sambil menangis dan meminta ampun kepada Rasulullah. Jadi mencela, terpaksa harus mencela, tidak kuat rasanya. Tapi setelah mencela, dia berlari untuk menemui Rasulullah dan meminta ampun kepada baginda. Kemudian turun ayat, "Man kafara billahi min ba'di imani illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, walakin man syarha bil kufri sadran fa alaihi ghadabun min Allah." Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, maka dia mendapat kemurkaan Allah, kecuali orang-orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, maka dia tidak berdosa. Kak Koko marah. Kamu mencela aku tadi? Tidak mau. Sebab kamu memang dalam kondisi terpaksa. Karena hatimu dalam kondisi iman, maka Allah tidak akan murka kepadamu. Itu salah satu ayat yang turun dalam peristiwa Ammar bin Yasir karena tidak tahan dengan penyiksaan dari orang-orang musyrik. Bapak Ibu, memang luar biasa nih. Ini ada cerita lagi. Abu Fakihah, namanya asli adalah Aflah, budak dari Bani Abdiddar, diikat kakinya dengan ikatan yang kencang lalu diseret di atas tanah. Ada lagi Habab bin Al-Arab, budak milik Ummu Ammar binti Sabah Al-Huzaiyah, mendapatkan berbagai macam penyiksaan. Mereka mencengkram rambutnya lalu menariknya dengan tarikan yang sangat keras dan membelitkan tali di lehernya, ditelentangkan di tanah hingga beberapa kali di atas pasir yang menyengat. Kemudian mereka meletakkan sebuah batu di atas tubuhnya hingga dia tidak mampu berdiri lagi. Ada lagi Sinira, Nahdiyah, dan kedua putrinya serta Ummu Ubais yang semuanya hamba sahaya juga masuk Islam. Lalu orang-orang musyrik menimpakan berbagai macam siksaan seperti yang dialami orang-orang lemah lainnya. Seorang budak wanita milik Bani Muammal, salah satu suku Bani Adi, juga mendapatkan siksaan yang keras. Umar bin Khattab yang saat itu masih musyrik memukulinya berkali-kali. Ketika budak wanita ini badannya sempoyongan, maka Umar berkata, "Aku tidak akan membiarkanmu hingga terus sempoyongan." Dalam peristiwa inilah Umar ketika masuk Islam itu nyari orang ini. Jadi ketika Umar masuk Islam, dia mencari orang-orang yang pernah dia siksa. Dia mencari orang-orang yang pernah dia pukul. Untuk apa? Agar dia membalasnya. Saya sudah masuk Islam dan saya tidak mau ada tanggungan apapun di hadapan Allah nanti. Silahkan siapa yang merasa pernah saya pukul, saya siksa, sekarang siksa saya, pukul saya. Itu Umar bin Khattab.
Ada seorang yang ini pernah disiksa, datang kepada Umar, bawa tongkat. Aku pernah kau pukul dengan tongkat ini, silakan pukul. Lihat Umar membentangkan dadanya begini, gak tega, kasih tau Umar, gak tega, tak sepuluh tuh semua. Kemudian tongkatnya dilempar. Itu luar biasa. Jadi kekokohan iman para sahabat itu luar biasa. Abu Bakar membeli sebuah budak dan yang masuk Islam dan memerdekakan mereka, sebagaimana dia telah memerdekakan Bilal dan Amr bin Fuhairah. Abu Bakar ini kan sugih, kaya, tapi hartanya dipergunakan ya untuk memerdekakan budak-budak. Makanya dia dijuluki oleh Rasulullah siapa? Sang pembebas budak. Julukannya Abu Bakar itu banyak. Orang pertama yang masuk Islam Abu Bakar, sang pembebas budak Abu Bakar, sang mertua Rasulullah Abu Bakar, orang yang menemani Rasulullah dalam doa Abu Bakar, orang yang pernah bersedekah seluruh hartanya untuk agama adalah Abu Bakar. Kira-kira sakit baleni alimoni kok cerita orang putu-putu nih, Mbak. Abu Bakar itu julukannya nopo. Ini loh nak, bagi jenis ya perlu mau guna, cuma lari baiknya. Tata kalau wisata itu. Daftar orang-orang yang disiksa karena masuk Islam masih banyak dan panjang dan mengerikan, Bapak Ibu. Siapapun yang diketahui masuk Islam pasti akan mendapat penyiksaan. Ini fase-fase tersulit orang-orang yang masuk Islam pertama kali di Mekah. Kalau sudah di Madinah itu sudah fase-fase yang aman, Bapak Ibu. Kalau melihat seperti ini, rasanya kita ini Bapak Ibu, kita ini agama ini kadang-kadang kompor dalam masjid subuh-subuh aja. Ayo saya subuh dalam masjid. Ojo, wadem, haramnya adem. Padahal mereka ini disiksa seperti ini, Bapak. Mudah-mudahan kalau tengahkan menuju suatu kami. Masuk turun sih ketemu ambil ngomong sih disiksa ini. Sama takut mau deh, ini menuju suatu, betul bilang gitu. Betul Amr bin Yasir, betul sahabat ini Abu Fakih. Sama dengan suatu kata orang Wilan Pak, itu Bilal sini. Sama marani, sama Bilal nih. Kok ngerti? Jadi kamu sakit. Apa ngerti? Kelesetan. Kalau ini sering banyak Rasulullah kata gitu. Sama bener bener disiksa sampai jadi Umayyah bin Khalaf. Lho kok ngerti? Nggih, sanjane Pak Ustaz. Lho, sanjane kapan nggih? Untuk misi ngaji teng Bait Janatin. Ya. Sampai nggih, kula nggih alhamdulillah. Mulane swarga sampai niku VIP. Lah sama swarga niku kula tebih mriku. Kelas ekonomi. Lah kok saged nggih kula mboten kaya sampeyan, sampeyan disiksa bela Islam. Kula mboten disiksa. Ane kalau kadang-kadang kita masjid, kadang boten. Makanya asal swarga tapi nggih swargane biasa. Bos, nopo-nopo, biasa-biasane swarga tetep eco. Makanya kalau madosi jenengan iki. Ternyata jenengan nggih kuwi kok nggih swargane iki. Irangan dadi nopo lan swargane ngoten. Mosok tadi kan. Bapak Ibu, inilah perjuangan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dengan penyiksaan-penyiksaan yang begitu biadab dari orang-orang musyrik. Semoga menjadi inspirasi untuk kita semua. Seperti saya umumkan kemarin Bapak Ibu, 3 Kamis yang akan datang itu mungkin tidak bisa hadir ya, karena tanggal 4 sampai tanggal 7-nya itu mungkin pagi ya. Dan nututi kalau boleh itu di Malang, kemudian tanggal 12 sampai tanggal 25 itu di Ternate. Jadi nanti bisa ngaji lagi insya Allah di akhir bulan Oktober. Kamis itu sekitar tanggal 28 Oktober insya Allah. Kalau tidak ada perubahan, tidak ada pengumuman ya tetap. Kalau ada pengumuman
rasa tanang untuk bisa kepada jamaah. Terima kasih, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu manfaat. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.